Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya ABE di ABE Channel. Semoga ilmu-ilmu yang kemarin bermanfaat buat kalian semua. Nah, kali ini kita akan membahas, dan banyak yang bertanya kepada saya, bagaimana sih Pak caranya untuk kita membuat hosting, atau bagaimana cara kita untuk mempublish aplikasi yang berbasiskan website itu supaya bisa terbaca ke dalam jaringan internet. Nah, kali ini kita akan bahas sampai dengan bagaimana cara kita mendaftar gitu ya. Lalu bagaimana kita membuat aplikasi tersebut bisa aktif gitu ya, atau bisa dibaca melalui internet. Nah, tentunya karena ini adalah basically-nya kita baru belajar gitu ya, tentunya kita tidak usah menggunakan biaya. Jadi kita akan mencari hosting yang gratis. Nanti saya akan pandu sampai dengan kalian mendaftar hosting, lalu bagaimana nanti kalian untuk melakukan upload, dan bagaimana kalian bisa melihat website yang kalian sudah buat. Oke, tanpa basa-basi lagi, jangan lupa di like and subscribe, lalu di share video-video yang ini tentunya, dan video-video yang sudah ada sebelumnya. Tentunya banyak pembahasan menarik yang mungkin nanti akan saya jelaskan secara awam gitu ya, dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, pembahasan kali ini kita akan membahas tentang web hosting. Nah, judulnya saja sudah web hosting. Sebenarnya apa sih itu web hosting ya? Jadi kalau misalnya kita lihat dari hosting sendiri, apa sih itu hosting gitu ya? Kalau kita lihat dari hostingnya sendiri, yang tadi saya sempat bilang bahwa ternyata hosting itu adalah tempat untuk menaruh aplikasi kalian gitu ya. Jadi kalau kalian sudah membuat aplikasi, baik aplikasi program gitu ya, lalu ada aplikasi misalnya penjualan, lalu aplikasi e-commerce, atau kalian ingin menjual produk secara online gitu ya, aplikasi-aplikasi online, nah tentunya itu menggunakan hosting. Jadi kesempatan kali ini kita akan membahas ternyata hosting nanti akan ada, mungkin kedepannya kita akan bahas tentang hosting vs cloud hosting gitu ya, web hosting dengan vs cloud hosting. Nah, itu nanti tentunya ada beberapa perbedaan gitu ya antara cloud dengan web hostingnya, walaupun sama-sama nantinya memang berguna untuk kebutuhan aktivitas online. Nah, jadi hosting itu dapat dilihat atau dapat diakses nanti, atau yang bisa kalian rasakan itu adalah aplikasinya nanti melalui internet. Jadi di sana adalah tempat untuk menaruh aplikasi. Lalu hosting juga merupakan web server gitu ya. Jadi kalau misal kalian mengenal web server, nah, hosting itu adalah web server gitu ya. Jadi dia akan mengelola layanan berbasis web gitu ya, informasinya berbasis web. Dan hosting biasanya juga dalam satu server, biasanya hosting juga ada bagiannya bisa termasuk ke dalam email servernya. Jadi satu hosting bisa ada web server, bisa ada email server, ada database-nya, dan seterusnya. Jadi nanti bisa bermacam-macam pengelola jasa layanan di sana. Nah, untuk bisa menjadikan hosting itu terbaca di internet, maka dibutuhkan yang namanya IP public. Nah, tentunya yang kalian gunakan ketika kalian connect melalui WiFi, atau kalian connect di
local area network atau intranet, nah itu biasanya itu mendapatkan jaringannya adalah IP private. Nah, kalau nanti ketika kalian hosting itu kalian mendapatkan yang namanya IP public. Jadi IP public itu pasti adalah IP yang statis atau tidak akan berubah-ubah. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja sih yang ada di hosting tersebut. Nah, jadi biasanya ketika kita ingin menjalankan hosting atau kita untuk mengaktifkan hosting, nah itu akan dibutuhkan atau biasanya dia akan mengaktifkan yang namanya localhost. Nah, localhost, nah biasanya kalau di Windows, untuk server Windows, itu biasanya kita akan mengaktifkan paket yang namanya IIS, Internet Service Provider-nya. Lalu nanti kita akan melihat dari Apache-nya, mengaktifkan Apache di Linux. Nah, nanti akan ada hosting itu seperti tadi saya bilang bahwa nanti ada yang namanya Apache. Apache itu buat web hostingnya gitu ya. Jadi untuk menjalankan aplikasi PHP-nya gitu ya. Lalu kita akan melihat berbasiskan Apache itu web base gitu ya. Lalu kita akan melihat di sini ada MySQL atau database-nya. Lalu nanti ada PHP sebagai bahasa pemrograman. Tentunya kalau misalnya basically-nya adalah Windows, nah kita akan berbicara tentang pemrograman ASP nanti, ASP.NET dan seterusnya. Karena nanti itu berurusan dengan IIS gitu ya. Lalu kalau untuk di Linux itu ada disebut sebagai LAMP, kalau tadi Windows itu disebut sebagai WAMP. Jadi Linux Apache MySQL PHP. Nah, biasanya kalian sudah sering mencoba untuk penggunaannya itu biasanya adalah SAM. Jadi aplikasi SAM. Di mana di sini sudah lengkap gitu ya, ada fitur Apache-nya gitu ya, ada fitur MySQL-nya, ada fitur PHP, ada Perl, ada FileZilla dan seterusnya, atau file FTP dan seterusnya gitu ya. Jadi dalam sebuah hosting itu tentunya ada bermacam-macam. Oke, kalau tadi kalian masih bingung, oh ternyata ini kita akan membuat lebih bingung lagi gitu ya. Kalau kita lihat gambar di sebelah kanan kalian, ternyata ada web hosting itu ada email, ada softwarenya gitu ya, software web gitu ya. Lalu ada filesnya, FTP files, ada website, ada database, lalu ada server, lalu bagaimana cara kita backup gitu ya. Nah, ternyata ada aplikasi yang memang dapat dijadikan menjadi satu kesatuan. Jadi cukup satu aplikasi dia sudah ada semuanya. Nah, contohnya adalah yang sering banyak digunakan oleh 90% web hosting yang ada saat ini, yang basically-nya adalah Linux biasanya, itu pasti dia akan menggunakan WAM. Atau biasa disebutnya adalah cPanel. Nah, nanti ada lagi macam-macam gitu yang berbayar juga pasti nanti akan ada. Misalnya hosting untuk email itu tentunya nanti kalian bisa pakai banyak-banyak gitu ya, bisa berbagai macam. Kalian bisa searching di internet penyedia jasa layanan aplikasi atau aplikasi yang memang khusus untuk hosting tersebut. Lalu bagaimana dengan yang gratis? Nah, gratis itu juga ada gitu. Ada contohnya yang zPanel, ada ESP-config, dan seterusnya. Nah, ini bisa kalian juga cari-cari aplikasi hosting control panel yang memang gratis. Jadi ada bayar, ada yang gratis. Tentunya masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Nah, selanjutnya, karena tadi saya bilang bahwa kita akan mencoba untuk mendaftar di hosting yang gratis, banyak bermacam website yang menawarkan hosting gratis. Ada misalnya dari 00 web host gitu ya, dari zaman saya dulu saya mencoba 00 web host. Lalu ada lagi yang memang gratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku gitu ya. Lalu ada gratis yang memang bisa kita gunakan tapi ada iklannya atau bannernya atau ads-nya. Nah, ada juga yang benar-benar gratis yang ya murni benar-benar dikasih gratis, ya Anda bisa gunakan gitu ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya kita menggunakan hosting yang benar-benar gratis.
Jadi tentunya kalau bicara gratis pasti nanti akan ada aturan-aturannya gitu ya, mulai dari mungkin kapasitasnya gitu ya, lalu mulai dari penyimpanannya, mulai dari cPanel-nya. Tentunya kita tidak akan menggunakan cPanel yang berbayar dari WHM, tapi kita akan menggunakan cPanel yang gratisan pula gitu ya. Nah, oke, kita ini adalah linknya. Jadi nanti silakan kalian langsung menuju ke linknya di https://byte.host/free hosting, atau kalian bisa ke byte.host gitu ya. Nanti akan diarahkan ke halaman selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini adalah tampilan dari byte.host. Jadi ketika kalian mengetikkan byte.host nanti akan keluar di sini. Nah, keuntungan dari byte.host di sini adalah kita ada aplikasi Soft Catalus gitu ya, Soft Aquatulus. Nah, ini sama seperti fungsinya dari cPanel WHM. Artinya di sana kalau misal kita ingin menginstal seperti WordPress, atau kalian ingin menginstal misalnya PHP BB gitu ya, atau BB Press, atau aplikasi commerce yang lainnya, atau aplikasi-aplikasi yang gratis lainnya, kalian bisa menginstal sekali klik, nanti dia akan install secara otomatis. Nah, di sini kalian bisa baca-baca di byte.host-nya, tapi untuk selanjutnya adalah kalian akan langsung sign up saja. Gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di sini fiturnya, saya rasa 5 GB di space itu udah cukup buat pemula gitu ya. Lalu ada FTP account-nya, file manager, control panel, dan seterusnya. No ads, ini yang paling penting gitu ya. Bagi saya itu no ads itu yang paling penting. Lalu ada unlimited add-ons domain, park domain. Nah, ini saya biasanya menggunakan ini gitu ya. Jadi saya biasa menggunakan ini sebagai berbagai macam percobaan website saya dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat, nanti jangan lupa ketika itu kalian akan melakukan sign up for free di sini, atau kalian bisa lihat di free hosting sini lalu sign up for free hosting. Oke, setelah kalian mengklik dari sign up free hosting di yang sudah kalian pilih tadi, nah kalian bisa mengisikan di sini. Subdomain name-nya ini kalian bisa isikan sesuai dengan nama kalian atau sesuka hati kalian. Jadi nanti akan secara otomatis nanti akan diberikan subdomain oleh dari byte.host-nya sendiri. Nah, itu entah itu nanti belakang byte.host 5, byte.host 7, byte.host 8, atau seterusnya, itu nanti sesuai dengan domain yang mereka kasih. Jadi secara otomatis. Misalnya di sini saya akan membuat dengan subdomain ini adalah ABE. Gitu ya. Lalu kalian masukkan di sini passwordnya. Passwordnya ini bebas sesuka hati kalian. Kalian bisa lihat di sini untuk digunakan di login cPanel, FTP, dan MySQL. Kalian ketikkan saja. Lalu masukkan email kalian di sini. Lalu kalian bisa mengisikan dari site kategori. Di sini kalian bisa pilih kalau buat bisnis, hobi, forum, dan seterusnya kalian bisa lihat. Karena di sini adalah site personal, saya akan pilihnya adalah personal. Lalu site language-nya di sini kalian bisa pilih English atau non-English. Ini tidak ada masalah sebenarnya. Oke, kalian bisa tulis di sini, bisa ketikkan dengan captcha-nya B01FJ. Lalu kalian register. Oke, di sini bisa terlihat, oh ternyata username-nya harus lebih dari 4 karakter. Panjangnya minimal harus 4 karakter. Oke, kita lihat, kita back di sini, kita akan tulis di sini.
kita masukkan. Kita register. Oke. Di sini kita bisa lihat an activation email has now been sent to abe.mosharing@gmail.com. Ini nanti email seluruh aktivitasnya nanti akan dikirimkan di sini dari hostingnya. Kalian bisa mengecek kurang lebih sekitar waktunya adalah 10 menit. Jika belum, berarti nanti kalian akan klik di sini if you don't have received the email after 10 menit. Jadi kalian tunggu 10 menit, nanti kalian cek emailnya apakah itu sudah per-create otomatis atau tidak. Kalian bisa buka email kalian, lalu kalian bisa cek ya, siapa tahu ada di spamnya. Nah, ini kita muncul di sini. Oke, di sini sudah ada please klik gitu ya untuk activate gitu kan, untuk mengaktifasi. Jadi kita bisa klik dulu di sini untuk aktivasi account-nya. Nanti dia akan secara otomatis meng-create account-nya gitu ya. Oke, ini kita refresh ya, yang tadi ya. Oke, ini akun kita sudah jadi gitu ya. Nah, ini adalah username kita. Jadi B4262 dan seterusnya gitu ya. Lalu di sini ada username, itu pasti sama semua, nanti FTP-nya juga sama semua. Jadi kalian simpan. Jika kalian lupa di sini nanti akan masuk ke dalam email gitu ya. Oke, ini berarti akun saya sudah aktif. Oke, setelah kita meyakinkan bahwa ini sudah aktif atau akun kalian atau website kalian sudah bisa diakses, maka langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan login ke dalam control panelnya. Nah, tadi seperti yang saya bilang bahwa ada control panelnya atau cPanel. Cuman bedanya ini cPanelnya adalah cPanel yang gratisan gitu ya, yang memang sudah disiapkan oleh Battle Study. Nah, kalian pilih channelnya atau klik channelnya sesuai dengan apa yang sudah ada di email. Jadi di email itu ada link cPanelnya. Kebetulan di sini ini ada link saya gitu, jadi kalian bisa memasukkan username-nya. Tadi di sini username-nya ini tentunya berbeda-beda gitu ya, sesuai dengan itu kalian copy paste saja, lalu kalian bisa login. Oke, ini bentuknya adalah Vista Panel. Yang ini saya yakin ini adalah versi gratis juga gitu ya, saingan dari cPanel. Oke, setelah kita lihat nanti akan masuk ke dalam halaman dari cPanel-nya. Nah, halaman ini nanti isinya ada bagaimana cara kita untuk melakukan. Oke, ini pertama kali ya, ini ada kayak terms. Nah, ini kita akan melihat di sini service account, status change, permission dan seterusnya. Oke, di sini ada continue with no alert email gitu ya. Oke, nanti kita approve saja. Berarti nanti ada aktivitas apapun nanti akan dikirim by email gitu ya. Oke, ini adalah halaman dari Vista Panel atau control panel dari hosting yang kalian sudah punya, atau hosting dari BatHost yang gratis. Nah, tentunya di sini kalian bisa lihat
ada plannya, ini statusnya gitu ya, free hosting. Lalu di sini ada FTP-nya, FTP account-nya itu memang satu gitu ya. Lalu subdomain ini nanti kita bisa atur sendiri, nanti akan saya perlihatkan. Disk kuotanya unlimited di sini. Lalu dari disk space-nya juga unlimited gitu ya. Disk space-nya itu kalau nggak salah sekitar 5 GB tadi ya, kalau kita lihat ya. Lalu ada dan seterusnya. Biasanya sih setahu saya ini free semua gitu ya. Storage-nya juga gratis sampai ribuan juga harusnya sih oke. Tapi ada keterbatasan nanti ketika kalian terlalu berlebih-lebihan nanti akan ada warning dan bisa diblok. Oke, ini domain-domainnya, main domainnya albert.bethost4.com gitu ya. Ini akun detailnya yang kita punya di sini. Ini server dari MySQL-nya, SQL 308 gitu ya. Lalu ada MySQL username, MySQL cPanel password, lalu FTP username, itu sama semua gitu ya. Oke, ini nanti FTP upload.net, ini bisa kita gunakan nanti menggunakan FileZilla. Untuk bagaimana caranya nanti upload, lalu bagaimana cara mengkoneksikannya menggunakan MySQL, restore database, dan seterusnya, nanti akan saya buat video selanjutnya. Oke, sebelum kita selesaikan, mari kita akan melihat dulu di sini menu-menu yang adanya. Di sini ada kalau kalian mau ganti password, change password gitu ya. Nah, ini update kontak email, account setting, dan seterusnya ini ada di preference-nya. Lalu ada files ini adalah online file manager. Jadi kalian bisa upload file online manager atau upload di web browser gitu ya. Tapi saya tidak merekomendasikan ini ketika kalian menguploadnya lebih dari satu file gitu ya. Nanti kita akan lebih banyak kita akan menggunakan pakai FileZilla. Oke, ini ada FTP account-nya, tentunya tadi yang gratis gitu ya. Satu account untuk kita punya. Oke, di sini ada database-nya, ada phpMyAdmin, tentunya kalian tidak asing lagi. Lalu ada MySQL database. Di sini ada remote MySQL, nanti bentuknya Allah atau tidaknya gitu ya. Nah, di sini MySQL database ini kalian akan membuat tabel gitu ya, atau membuat database di sini. Lalu ini ada PostgreSQL database. Ini Postgre, ini bentuknya sama seperti DBS juga, ya. Ini ada domain. Domain ini isinya tentang domain kita, atau kita bisa menambahkan di add-ons domainnya, atau kita bisa menambahkan di subdomain yang dari kita punya gitu ya. Jadi bisa bentuknya kalau kalian belajar tree domain, nah ini kalian bisa gunakan. Jadi tree domain, nanti ada sub, nah ini bisa kalian gunakan. Ada alias Spark domain dan seterusnya. Nah, ini untuk email account juga kalian bisa buat gitu ya. Cuman kalau tidak salah untuk versi yang gratis ini biasanya ini tidak bisa kita create sih gitu ya. Biasanya tidak bisa kita create karena harus di-upgrade ke yang berbayar. Oke, tadi kita sudah lihat email. Lalu di sini ada matriksnya, account statusnya, error lognya, ada general PHP infonya. Jadi di sini kalian bisa merubah dari PHP-nya gitu ya. Sekarang PHP yang digunakan di atas versi 7 gitu ya, PHP versi 7. Kalau misalnya kalian gunakan PHP di bawah itu, berarti nanti akan diturunkan. Nah, ini seperti tadi saya bilang, ini ada select PHP versionnya. Lalu di atasnya itu ada SSL atau TLS-nya, nanti bisa di-create. Lalu nanti setelah kalian buat soft catalyst ini yang tadi saya bilang bahwa soft catalyst ini bisa kalian gunakan untuk menginstal secara otomatis dari WordPress atau aplikasi commerce lainnya. Nah, ini bisa kalian lihat di sini. Nanti kalian bisa mengeksplor dari Vista Panel. Nah, di sini contohnya adalah cPanel-nya ya, yang di versi untuk yang gratis.
Jika ada pertanyaan, kalian bisa menulis di kolom komentar di bawah, atau jika ingin berpendapat lain ya silakan juga tulis di kolom komentar bawah. Jangan lupa like and subscribe. Insya Allah nanti saya akan membuat bagaimana cara untuk menguploadnya menggunakan file Zilla, dan bagaimana cara kita men-settingnya supaya database kita itu bisa atau website kita itu bisa dibaca gitu ya. Website kita bisa berhasil untuk dipublikasikan. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.